Nah, ketika Petruk jadi ratu, itu di Indonesia selama 10 tahun orang waras hum qalilun, jumlahnya sedikit. Ketika 10 tahun Petruk jadi ratu, yang paling banyak orang gila. Benar enggak? Benar itu, fakta empiris. Jadi orang waras qalilun, sedikit. Nah, Masya Allah, ternyata benar. Sekarang Petruk, Gareng, Bagong saling serang. Saling serang. Apalagi Bapak Ibu sudah mendengarkan bagaimana dokumen kejahatan Petruk yang dibawa ke Rusia sama Bu Koni, langsung diserahkan ke gengnya Bagong. Puncaknya makjulkan Fufu Fafa. Karena itu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, jadi Bathara Krisna berhasil, sehingga akhirnya sekarang umat Islam se-Indonesia duduk manis sambil minum kopi, mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita pada Jumat yang lalu, Jumat yang pertama, ya, lanjut ke Ahad subuh. Saya ulang sekali lagi supaya nyambung, gitu ya. Jadi beberapa bulan yang lalu Presiden Israel mengancam Indonesia. Mereka akan membombardir Indonesia karena Presiden Prabowo Subianto nampak sekali keberpihakannya terhadap, mulai dari pertemuan G8 di Mesir, begitu juga pertemuan-pertemuan sampai Presiden Prabowo tidak menghadiri G7. Beliau lebih fokus di Rusia. Nah, begitu juga perjuangan Indonesia di Majelis Umum PBB, nampak sekali. Karena itu merupakan konstitusi negara Republik Indonesia. Sehingga akhirnya Presiden Israel akan membombardir Indonesia. Akhirnya alhamdulillah Presiden Prabowo Subianto melakukan lobby terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Alhamdulillah, cool.
Pak Prabowo sudah menyampaikan bagaimana 15 pangkalan militer Amerika sudah mengelilingi Indonesia. 15 pangkalan militer. Dan itu remote-nya ada di Darwin, Australia. Sementara 10 tahun Mr. Mulyono memberi karpet merah kepada Cina untuk membangun markas militer Cina di kawasan Natuna. Bahkan Cina minta tambah satu pulau lagi, Rempang Galang. Karena Rempang Galang itu ada laut dalam yang bisa memungkinkan kapal-kapal selam Cina untuk merapat ke kepulauan, memperkuat kepulauan markas militer Cina yang ada di Natuna. Alhamdulillah, itu sudah kekuasaan Allah. Langsung Presiden Vladimir Putin mengerahkan kapal selam yang paling canggih milik Rusia, digerakkan menuju perairan Indonesia untuk mengimbangi 15 pangkalan militer Amerika yang mengelilingi Indonesia dan satu markas militer Cina yang ada di Natuna. Bahkan alhamdulillah Rusia juga mengancam Australia. Kalau tidak segera keluar dari Papua, Rusia akan Australia. Alhamdulillah, sehingga Pak Prabowo khusyuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi setelah ketegangan yang cukup tinggi itu, Pak Prabowo langsung dipersilahkan oleh pemerintah Saudi untuk masuk ke dalam Ka'bah. Beliau khusyuk mohon kepada Allah supaya Indonesia diselamatkan dari ancaman-ancaman ini tadi. Oleh karena itu, ulama kita Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Masail Madunah juz 6 halaman 238, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kezaliman dengan kezaliman, itulah sunatullah. Artinya apa? Kata Imam Malik rahimahullah, Allah akan membalas orang zalim dengan orang zalim lainnya, lalu Allah akan membalas kedua-duanya. Artinya apa? Imam Malik rahimahullah, salah satu imam madhab, kalau sudah poros kezaliman saling berperang, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, umat Islam seluruh dunia harus menampakkan kegembiraannya dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tidak boleh lebih dari situ. Ulama kita sudah memberikan penegasan, tidak boleh mendukung. Batasnya cuma itu saja. Imam Malik menegaskan ini sunnatullah, poros kezaliman akan dihancurkan oleh poros kezaliman. Sebagaimana Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika nawalu ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Yang demikian ini kata Allah, aku jadikan sebagian orang zalim dengan orang yang zalim saling berbenturan. Allah benturkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin wajib bergembira. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah minta kepada umat Islam seluruh dunia untuk mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah
Rabbil alamin. Ini sunnah, tuntunan yang diberikan oleh ulama-ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira apa yang terjadi di luar negeri dengan apa yang terjadi di dalam negeri sama enggak kira-kira kasusnya? Sama. Cuma di Indonesia ini pakai filosofi Jawa. Petruk jadi ratu. Nah, ketika Petruk jadi ratu, itu di Indonesia selama 10 tahun orang waras hum qalilun, jumlahnya sedikit. Ketika 10 tahun Petruk jadi ratu, yang paling banyak orang gila. Benar enggak? Benar itu, fakta empiris. Jadi orang waras qalilun, sedikit. Nah, Masya Allah, ternyata benar. Sekarang Petruk, Gareng, Bagong saling serang. Saling serang. Apalagi Bapak Ibu sudah mendengarkan bagaimana dokumen kejahatan Petruk yang dibawa ke Rusia sama Bu Koni, langsung diserahkan ke gengnya Bagong. Bagong itu Bude Mak. Nah, itu sudah kan, sudah diserahkan kan. Nah, Bathara Kresnanya Jenderal Tri Sutrisno, Bathara Kresna mampu memprovokasi. Ayo, Indonesia harus kembali merubah sistem, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. 10 juta rakyat Cina daratan harus deportasi dari Indonesia, karena itu sangat membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, PIK 1, PIK 2 dan Rempang Galang batalkan, karena itu negara di dalam negara. Ya, yang lain-lain agak ringan, puncaknya makjulkan Fufu Fafa, karena itu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, jadi Bathara Kresna berhasil, sehingga akhirnya sekarang umat Islam se-Indonesia duduk manis sambil minum kopi, mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ini zaman fitnah. Nah, kalau sudah kita memasuki zaman fitnah, kita diperintah oleh Rasulullah ar-ruju' ilal ulama, kembali ke ulama. Jangan pakai ra'yu, akal, jangan. Karena ulama itu punya basirah, ketajaman mata hati. Jadi sekali lagi, sekarang umat Islam se-Indonesia termasuk ulamanya, ayo ngopi bareng sambil mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ini peperangannya semakin serius, semakin benar brutal, luar biasa. Siapa yang menanam pasti akan
menuhi. Inilah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Indonesia pernah dicengkram oleh imperialisme Amerika. Tujuan saya, ayo jadikan ini muhasabah, introspeksi diri. Jangan sampai umat Islam itu masuk ke lubang untuk kedua kalinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata imperialisme Amerika mencengkram Indonesia tidak tanggung-tanggung. 4 lembaga yang digerakkan ke Indonesia. Yang pertama, National Intelligence Council, pusatnya di California, Amerika Serikat, menaungi 15 negara, merilis laporan start 2020, sekarang sudah 2025, judulnya Mapping the Global Future, pemetaan masa depan dunia. Yang pertama, hasilnya ada 4 skenario global yang akan dimunculkan oleh National Intelligence Council. Yang pertama, China dan India 15 tahun ke depan, start 2020, akan menjadi pemain penting dalam aspek ekonomi dan politik global. Yang kedua, Amerika tetap memimpin dunia karena Amerika disupport oleh predator, global predator, yaitu elit global, Zionis Yahudi internasional. Kemudian yang ketiga, skenario yang ketiga, ini tidak bisa dibendung, tidak bisa dihambat. Akan muncul New Islamic Caliphate, yaitu sebuah pemerintahan Islam global yang memberikan tantangan bagi norma-norma dan nilai-nilai global barat. Ternyata muncul Turki, Indonesia, Pakistan, dan Malaysia. Alhamdulillah, Presiden Turki Tayyip Erdogan datang ke Jakarta, minta membangun aliansi dunia Islam, Turki, Indonesia, Malaysia, Pakistan. Alhamdulillah, itu atas inisiatif Presiden Tayyip Erdogan. Pak Prabowo ikut tanda tangan. Alhamdulillah. Akhirnya National Intelligence Council untuk menghambat 4 negara, Turki, Pakistan, Indonesia, dan Malaysia, diciptakanlah cycle of fear, lingkaran ketakutan. Yang kedua, ini adalah organisasi think tank terbesar milik Amerika. Pusatnya, markasnya di California, Amerika Serikat. Karyawannya kurang lebih 1.600 orang. Tidak ada S1, S2, S3, semua prof di bidang, tapi PSK. Padahal Mr. Mulyono sudah meresmikan IKN sudah menjadi titik nol Islam Nusantara. Tidak tahunya PSK, bukan investor. Inilah adab Allah untuk merusak umat Islam di Indonesia. Sampai akhirnya muncullah fikih Islam Nusantara. Saya pelajari, Pak. Ada 3 yang krusial. Yang pertama,
Ciri Islam Nusantara wajib menerima keyakinan semua agama sama. Yang kedua, ciri Islam Nusantara harus menerima pernikahan lintas agama. Yang ketiga, Islam Nusantara wajib menerima kearifan budaya lokal. Nah ini akhirnya Semalang Raya bergerak semuanya. Balai kota diadakanlah sesajen dan 1000 dupa. Habis itu di kota, desa-desa diadakan bersih desa, sedekah bumi, larung daerah pantai selatan, sampai akhirnya puncaknya Bantengan, Berot. Ini cikal bakalnya ini, Pak. Ini asbabul wurudnya yang menciptakan, yaitu dari moderasi beragama. Muncullah Islam Nusantara. Ya Allah, ternyata Amerika untuk menghancurkan umat Islam berhasil atau berhasil? Berhasil atau berhasil? Berhasil, Pak. Rusak. Sudah. Kemudian yang ketiga, The Asia Foundation. Ini lembaga yang ketiga, The Asia Foundation, digerakkan di Indonesia tahun 1970. Dan ini sangat terkait dengan CIA, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat. Pusatnya di Jalan Aditya Warman nomor 60, Jakarta Selatan. Apa yang terjadi? Ya Allah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, begitu saya buka webnya, 30 ormas Islam, lengkap nama ormasnya, tokohnya, alamatnya, berapa US dollar yang dia terima, dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Berarti kesimpulannya, lemahnya umat Islam di Indonesia bukan karena kuatnya orang kafir, tapi lemahnya umat Islam di Indonesia karena banyaknya orang munafik. Pernah itu saya tayangkan di Masjid Al-Ikhlas, gitu Pak. Geger itu Pak. Ya Allah, ternyata ormas yang saya banggakan ternyata masuk daftar 30 ormas untuk menghancurkan Islam dari dalam. Astagfirullah. Termasuk di Masjid Manarul Islam Sawu Jajar, saya sampaikan gitu Pak. Ya Allah, geger akhirnya. Saya langsung buka webnya. Padahal kita diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 145 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti di neraka, diletakkan di dasarnya neraka, di keraknya neraka. Loh, kok di Indonesia sekarang ini banyak orang berduyun-duyun menjadi munafik, antri Pak. Kenapa itu bisa terjadi di Indonesia sampai antri? Karena ada min amplopi bin fulus. Fulusnya bukan rupiah, dolar. Astagfirullah.